Menggandeng berbagai instansi yang berkaitan dengan pelayaran, Ditpolairut Polda Kaltara melaksanakan patroli gabungan di area perairan Tarakan pada Rabu 27 April sejak siang hingga sore hari. Adapun kegiatan patroli menyasar seluruh speedboat yang berlaku lintas di area perairan Tarakan, baik yang akan tiba dan merapat ke dermaga pelabuhan Tengkayu 1 maupun mereka yang baru akan berangkat keluar dari Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, akan disampaikan oleh wartawan kami dari Tribun Kaltara. Ada Andi Pausiah di sebelah sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore. Andi, silakan dengan laporan Anda. Ya, halo rekan. Ya, silakan Andi Pausiah dengan laporan Anda. Ya, halo rekan Nila. Selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 kemarin dilaksanakan kegiatan patroli gabungan yang dilaksanakan oleh Ditpol Airut Polda Kaltara, tepatnya di area perairan Kota Tarakan. Kegiatan patroli gabungan ini sendiri menyasar speedboat dan motoris yang baik yang mereka datang dari luar mau merapat ke dermaga pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan maupun mereka yang akan berangkat dari keluar Tarakan. Di dalam hal ini kegiatan patroli gabungan ini melibatkan TNI AL, mohon maaf, melibatkan personel dari Ditpol Airut Polda Kaltara, kemudian personel dari Satpol Air Polres Tarakan, kemudian dari pihak KSOP dan juga dari Basarnas serta beberapa unsur lainnya. Dikatakan Dirpol Airut Polda Kaltara, Kombes Pol Bambang Wiryawan, yang juga memimpin langsung kegiatan apel persiapan patroli gabungan di dermaga Pelabuhan Tengkayu 2 Perikanan Kota Tarakan. Patroli gabungan ini menyasar pengecekan alat keselamatan, kemudian kelautan kapal, kemudian dokumen kapal, ijazah yang dimiliki nakoda atau sertifikasi, serta alat keselamatan. Dilanjutkan oleh Kombes Pol Bambang Wiryawan, kegiatan patroli dadakan ini memang menjadi atensi agar kepada pengusaha bisa tahu bahwa sewaktu-waktu akan ada kegiatan patroli dadakan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian perairan setempat. Dalam hal ini juga kegiatan patroli gabungan ini dalam rangka mengantisipasi di momen arus mudik di 1443 Hijriah ini, yang dimana hanya tersisa beberapa hari lagi pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Dan dalam hal ini dikatakan Kombes Pol Bambang Wiryawan, ada beberapa indikator yang diperiksa, dan jika dalam proses pemeriksaan, dalam proses patroli ditemukan ada yang melanggar, baik itu dari sisi speedboat dan dari sisi motoris speedboat yang ditemukan melanggar, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi. Dalam hal ini memang secara kelautan ada tupoksinya ada di KSOP, namun ketika sudah terjadi korban, maka tupoksinya menjadi pihak kepolisian perairan, baik dari Ditpol Air Polda Kaltara dan Satpol Air Polres Tarakan. Kemudian kegiatan patroli sudah dilaksanakan sejak pukul 14 WITA sampai dengan pukul 16 WITA dan di sini pantauan tribunkaltara.com yang langsung ikut ke lokasi tidak menemukan adanya hal-hal yang melanggar baik dari sisi motoris maupun dari sisi speedboat. Ini juga dibenarkan oleh Kasat Pol Airut Polres Tarakan Bapak Ibtu Zamzani, di mana dia mewakili Dirpol Air Polda Kaltara mengungkapkan bahwa memang dalam pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Rabu kemarin, semua yang ditemukan
dilengkapi baik dari motoris dan juga speedboat dilengkapi dengan alat keselamatan. Begitu juga penumpang yang diperiksa semua menggunakan pelampung dengan lengkap. Ini pun dilaksanakan oleh pihaknya dalam rangka mengantisipasi arus mudik, jangan sampai terjadi overload di speedboat yang akan berangkat maupun speedboat yang akan merapat ke dermaga Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan. Demikian rekan Nila. Ya, terima kasih banyak Andi Fausia atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Saudara terhimpun wawancara dengan Kasat Polairut Polres Tarakan, Kombes Pol Bambang Wiryawan, dan juga Dil Polairut Polda Kaltara. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dari Basarnas, dari Angkatan Laut, dari KSOP, dari kita. Jadi kita melaksanakan itu pengecekan alat keselamatannya. Kelaik lautan kapalnya, dokumen kapalnya, ijazah dari nakodanya. Setelah itu alat keselamatannya kita mau periksa. Intinya apa? Memberikan efek deterren kepada para pengusaha bahwa itu akan dicek. Jangan hanya karena situasi apa? Ini kan udah lama puasa mereka nih, ya kan? Beliau ini kan udah lama puasa karena apa? Pandemi ini, jadi memaksa untuk masuk ada barang apa semua kan gitu. Nah, itu yang mau kita antisipasi. Sanksinya kan diantaranya ada yang tidak lengkap gitu. Dan nanti kita akan ambil. Nanti kan kita serahkan. Sanksinya kan nanti di KSOP. Sanksinya di KSOP. Karena kan kalau sudah berkaitan dengan undang-undang pelayaran kan KSOP. Tapi kalau sudah ada korban jiwa baru di kita. Kita meminimalisir adanya kecelakaan laka laut. Itu yang kita antisipasi dalam patroli bersama ini. Jadi tatkala juga menemukan kejadian, di situ juga ada tim lengkap, ada dari KSOP, ada dari Basarnas, jadi evakuasi cepat. Itu yang kita hindari karena keselamatan di dalam mudik ini adalah yang paling utama. Jangan sampai ada gara-gara sepele kelebihan penumpang akhirnya berakibat fatal, itu yang kita tidak inginkan. Ya, itu aja. Ini anunya lebih kepada pembinaan aja ya. Jadi apabila ditemukan speed ataupun motor speed yang menyalahi aturan, ya kami akan sidik ini. Jadi tidak ada kita main-main. Pasti kami sidik. Apabila lalai dan akan merugikan masyarakat, pasti akan kita tindak. Ini peringatan-peringatan sudah kita sampaikan. Tadi pagi kami melakukan himbauan terhadap motor speed dan kapal-kapal agar melengkapi dari segi keamanan yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai juga kelebihan muatan atau overload karena akan berakibat fatal di laut. Ini saja, Pak. Sejauh ini belum ada ditemukan ya komandannya? Belum ada, sejauh ini masih belum ada. Ya mudah-mudahan jangan sampai mendekati hari H malah pemilik speed ataupun motoris di luar dari pengetahuan pemilik memuat penumpang berlebihan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.